sahabat N2 STP, Sibolga, Tapanuli Tengah. Kita bertemu kembali dalam bejana hidup. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam situasi yang sangat menggembirakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Cerita dari Kaki Langit Turki. Ini sebuah cerita dari negara Turki yang mempunyai arti yang sangat mendalam. Kisah ini berawal dari suatu malam ketika Sultan Murad merasa gerah. Dia berjalan, melangkah, berputar-putar di sekeliling ruangan kamarnya. Kelihatannya Sultan Murad ini resah. Akhirnya Sultan Murad berpikir, sebaiknya saya berjalan-jalan. Kemudian dia memanggil seorang pengawal, "Hei pengawal, temani dulu saya, kita berjalan." Dan beliau mengajak si pengawal tadi dengan tidak mengenakan busana kerajaan. Kemudian mereka berjalan jauh, melewati beberapa lorong. Di sebuah lorong, mereka menemukan seseorang tergolek. Kemudian Sultan Murad mendekati si orang tua yang tergolek tadi. Ternyata si orang tua ini bernama Jindik, yang terkenal dengan keasikannya yang selalu pergi ke tempat pelacuran dan ke tempat mabuk-mabukan. Dan selama ini Jindik selalu pergi ke sana. Terakhir karena melihat bahwa Jindik sudah tewas, Sultan Murad menyuruh pengawalnya, "Hei pengawal, coba kau jemput dulu beberapa orang supaya mereka mengangkut mayat daripada si Jindik ini." Kemudian dipanggillah beberapa orang yang mana mereka tidak tahu bahwa yang menyuruh mereka datang ini adalah Sultan Murad. "Hei saudara-saudara, kenapa saudara-saudara membiarkan teman saudara yang juga adalah makhluk daripada Tuhan tergolek dan sudah meninggal di sini?" Apa jawab mereka yang dipanggil tadi? "Ah, biarkan saja dia. Dia itu adalah penjahat yang selalu pergi ke rumah pelacuran, kemudian kerjanya ke tempat-tempat mabuk-mabukan. Biarkan dia mati begitu." "Itu tidak bisa," kata Sultan Murad. "Dia ini juga manusia, hambanya Tuhan. Mari angkat." Maka diangkatlah si Jindik yang sudah meninggal ini ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istri daripada si Jindik menangis, meraung-raung melihat suaminya telah meninggal. Tapi Sultan Murad kaget mendengar apa yang diratapkan oleh sang istri si Jindik tadi. "Kau sudah meninggal, kau sudah menjalankan perintahnya. Ternyata kau sudah berbuat apa yang kau mau. Semoga Tuhan menempatkan kau di sisinya." Ya tentu Sultan Murad heran. Kenapa si istri mengatakan suaminya ini, si Jindik ini adalah orang yang baik? Akhirnya Sultan Murad yang juga tidak dikenal oleh si istri daripada si Jindik dipanggil, menanya, "Kenapa? Sementara orang-orang mengatakan dia adalah seorang pemabuk, dia adalah seorang yang senang ke tempat pelacuran." Lalu si istri sambil menangis menceritakan kepada Sultan Murad, "Biar Bapak tahu
sebenarnya suami saya ini adalah orang baik, orang yang menjalankan perintah Tuhan. Kalau selama ini orang-orang merasa dia pergi ke tempat-tempat pelacuran dan pergi ke tempat-tempat mabuk-mabukan, memang benar. Tapi supaya Bapak tahu, supaya Tuhan tahu bahwa dia ke sana membeli sebanyak-banyaknya minuman keras yang dijual di warung-warung itu dan memberi uang sebanyak-banyaknya yang ia punya kepada para pelacur. Tujuannya, dia bawa semua minuman-minuman keras yang dibelinya tadi untuk dibuang, untuk ditumpahkan. Dan apa yang disampaikan kepada para pelacur? Hai pelacur, kau sudah kuberi uang. Untuk itu, kau tidak kubenarkan untuk melacurkan dirimu kepada orang-orang lain. Itu sudah cukup menjadi belanjamu. Dan hal ini telah dia lakukan berbulan-bulan, malah sampai bertahun. Sehingga uangnya habis semua ke sana. Sultan Murad heran, kenapa ini bisa? Ini hal yang paling baru yang pernah dia dengar. Apa kata si Sultan Murad kepada istrinya? Jadi, setelah dia meninggal, kenapa mereka tidak mau mengangkatnya kemarin? Dia tahu bahwa dia dibenci oleh masyarakat, tapi dia pernah berkata kepada saya, sebagai istri, kau tidak usah cemas. Akan datang Sultan Murad, penguasa Turki yang mengangkat mayatku dan akan menyolatkanku. Dengan terharu, Sultan Murad menangis. Ternyata Jindik ini adalah seorang yang baik, tapi tidak menunjukkan pencitraan kepada orang-orang. Kenapa? Dia berbuat tanpa perlu menerima jasa dari perbuatannya. Tapi mungkin Tuhan akan memberi yang terbaik buat dia. Apa yang kita petik, saudara? Apa yang kita petik, sahabat? Ternyata perbuatan baik pada akhirnya akan berbalas dengan kebaikan. Sultan Murad memerintahkan kepada seluruh kerajaan untuk membuat kehormatan kepada Jindik sampai ke penguburannya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga cerita ini dapat menjadi motivasi bagi kita bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang dapat memberikan nama baik kepada kita. Dan apa yang dia harapkan, ternyata yang menjadi imam menyolatkan jenazah daripada Jindik adalah Sultan Murad. Demikian, terima kasih.